sholat itu memberikan dampak terhadap dirinya. Orang lek wis tahu sholat, wis tahu sujud, kudune kehidupannya lebih baik, karo tonggo lebih apik, karo siapapun, karo konco jadi baik. Karena Islam itu intinya itu bukan ketinggian ilmu, tapi ketinggian adab, ketinggian akhlak. Wis toh, ilmu adewe setinggi langit, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya toto kromo, kita jadi orang nggak ada gunanya, nggak ada uang percaya. Jadi orang yang sholat, yang pernah sujud, harusnya membuat dirinya jadi lebih baik. Itu maksudnya. Bekasnya sujud ya di situ. Tapi bekasnya sujud, tapi tonggone nggak aman karena sering mabuk mungkin. Gangguin tonggone jadi tidak aman. Walaupun dia sujud, berarti gak ada bekasnya. Nah, bekas dari sholat itu berteman koncone seneng, bertetangga-tetanggane seneng, duwe musuh gak iso yo gak enek lebih dari satu. Biar ngupeh musuhnya saya kira anak karena wis belum sholat. Ya itu bekas dari sujud. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin nahdah. Kembali malam hari ini rasa syukur kita hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan di atas junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, semua yakin gak namanya doa itu bisa nyampe? Doain orang, apalagi orang tua kita itu yakin nyampe enggak? Yakin. Sini bahaya kalau sampai enggak yakin. Karena apa? Kita sudah banyak diajari bagaimana kita berdoa, terutama untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dari kita, teman-teman kita masih banyak juga yang ada yang masih tidak yakin kalau doa itu bisa nyampe. Ini yang berbahaya. Karena apa? Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, jangankan saudara ya, orang lain saja yang masih statusnya muslim dipakan itu mesti nyampe. Sehingga ini pentingnya bagaimana kita ini kenapa harus mempunyai guru. Ini pentingnya bagaimana kita mempunyai guru yang mempunyai sanad. Sanad itu kelanjutan sebuah ilmu. Jadi orang itu khairud dunya wal akhirah ma'al ilmu, kebaikan dunia sampai akhirat itu karena ilmu. Dan orang punya ilmu itu tidak bisa mak berdunduk tiba-tiba ujung-ujung, itu tidak mungkin, kecuali beberapa orang yang dikaruniai ilmu laduni. Contoh Mbah Hasyim Asy'ari, orang lain butuh 40 tahun untuk belajar namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Nasai, Imam Turmidi. Sedangkan Imam Mbah Hasyim Asy'ari itu cuma cukup 2 malam. Ngimpi tok apal kusuku sitah. Itu hanya beberapa orang. Jadi cuma ngimpi diajari langsung oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, tangi apal. Padahal kitabnya sama ngerti kitab Sahih Bukhari itu segini itu 4, jilidnya 4, belum Imam Muslim. Jadi gelarnya kenapa Hadratus Syekh itu karena hafal hadisnya 5 pengarang besar. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Imam Nasai, Imam Turmidi, dan Imam Ahmad. Nah, orang seperti kita ini tidak mungkin mak berduduk moro-moro pinter. Itu tidak mungkin. Harus belajar dan punya guru supaya nggak tersesat.
Contoh ini yang kemarin juga sudah sering saya contohkan. Bagaimana kita ini tiba-tiba kok iso ngerti tanpa belajar, ini kan aneh. Memahami apalagi Al-Quran, contoh yang sering dipakai orang-orang yang sepertinya artinya sangat mudah, tapi ternyata tidak semudah itu. Contohnya di surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asidda'u 'alal kufar ruk'a ruhama bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Saya coba artikan. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Walladzina amanu asidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersamanya, artinya orang-orang yang bersama Rasulullah, asidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Sampai di sini paham? Bahasa ini tadi paham bisa? Bisa dipahami? Orang-orang yang bersama Rasulullah itu asidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Ini bahasanya mudah. Mudah tak? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Saya sekarang mau nanya. Wong kafir yang harus dikerasi itu yang seperti apa? Dijelaskan nggak dalam Quran itu? Apakah semua orang kafir harus dikerasi? Kalau enggak, kenapa kok nggak diterangkan? Jadi kalau kita baca Quran di situ, langsung baca terjemahannya, orang-orang yang bersama Rasulullah keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum tarohum, akan tetapi lemah lembut terhadap sesamanya. Berarti sesama muslim. Nyampe di sini paham? Bisa dimengerti? Ini cuma satu ayat aja sebelum kita membahas tentang Fatihah lagi. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah keras terhadap orang kafir, akan tetapi lemah lembut terhadap sesamanya. Sekarang semua sudah bisa membayangkan. Kalau semua yang dikatakan di sini orang kafir kita kerasi, gereja betulnya ada imbruk nih. Terus lemah lembut terhadap sesamanya, yang berbeda pun kita harus, mau di dalam Islam itu nggak ada perbedaan, semuanya kan Islam. Islam itu kan sama, berarti umatnya Rasul, harusnya kita lemah lembut. Padahal diterangkan oleh para ulama, kafir itu jenisnya ada 4. Ini perlu saya berikan penjelasan. Orang kafir itu modelnya ada 4. Yang pertama kafir dhimmi, orang kafir non muslim yang berada, yang hidup di sebuah negara mayoritas Islam atau yang dipimpin oleh orang muslim. Jadi orang non muslim yang berada di wilayah atau di negara mayoritas Islam atau mayoritas muslim, yang di situ tidak pernah ganggu, yang di situ ya bayar pajak, tidak pernah mengganggu orang-orang muslim. Yang orang-orang model begini ini haram darah dan hartanya diambil oleh orang Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Nah, berarti orang kafir ini kan nggak termasuk di dalam yang disebutkan oleh Allah tadi. Asidda'u 'alal kufar. Tapi di situ kalau kita hanya baca terjemahan, berarti kan yang kena semuanya orang kafir, artinya yang bukan orang Islam itu kan kafir, yang harus dikerasi. Padahal tidak seperti itu. Kafir itu ada yang pertama kafir dhimmi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Jadi orang kafir, satu orang atau kelompok yang mendapat jaminan. Contoh konsulat dari negara kafir Amerika datang ke Indonesia, mendapat jaminan oleh penguasa atau pemimpin orang Islam. Nah, orang yang begini ini namanya kafir mu'ahad. Haram darah dan harganya diganggu. Itu yang kedua.
Ada lagi yang ketiga namanya kafir musta'man. Jadi kafir musta'man atau musta'in ini juga hampir sama modelnya. Yang mendapat jaminan oleh penguasa, jaminan contoh pedagang, orang kafir berdagang di dalam wilayahnya muslim, dan itu mendapat jaminan dari orang-orang muslim atau ada perjanjian. Dan orang-orang seperti ini juga haram darah dan hartanya. Gaya nih. Kipas. Iya kamu atas. Lagi itu. Lagi itu. Asisten nih. Ligo sini ngapa tadi? Enak. Ini. Saya ulangi lagi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat kafir apa? Kafir harbi. Kafir non muslim yang mengganggu ketentraman umat Islam, yang mengganggu peribadatan umat Islam. Ini yang harus diperangi, ini yang harus dikerasi. Ini kafir yang hukumnya halal darah dan hartanya. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fat tadi, walladzina amanu asidda'u 'alal kufar, orang yang bersama Rasulullah keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum tarohum, tapi lemah lembut terhadap sesamanya. Harus ada keterangan ini. Jadi tidak semua orang kafir itu boleh dikerasi. Berarti orang-orang non muslim yang ada di Indonesia termasuk kafir apa? Kafir yang haram itu darah dan hartanya. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan, barang siapa yang mengganggu, membunuh kafir dini, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu sudah tercium dari perjalanan 40 tahun. Itu tidak pernah akan mencium baunya apa meneh masuk. Itu orang kafir dini. Kalau kita kembali ke surat Al-Fat tadi, terus nggak melihat ini tadi, apa gak rusak kan? Saya teruskan kalimatnya. Ruka'a sujadaya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Lihatlah mereka tanda-tanda apa? Lihatlah mereka itu rukuk dan sujud hanya untuk mencari karunia dan ridha Allah. Orang-orang yang bersama Rasulullah tadi. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Lihatlah tanda-tanda mereka itu terlihat dari muka, tanda muka dari mereka yang bekas sujud. Coba, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Lihatlah tanda-tanda mereka, orang-orang yang bersama Rasulullah tadi itu adalah orang-orang yang terlihat mukanya itu dari bekas sujud. Saya ingin tahu sekarang, bahasa ini bisa dipahami. Lihatlah tanda-tanda mereka itu yang terlihat dari muka mereka dari bekas sujud. Apa yang kalian pahami? Bekas air wudhu, murah senyum, aura muka. Gila. Coba kalian nggak belajar dari buku, baca tafsir, baca Quran, kebetulan buka terjemahan pas surat Al-Fat. Bar baca terus delok sebelah terjemahannya. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir, akan tetapi lemah lembut terhadap sesamanya. Lihatlah mereka rukuk dan sujud hanya untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Lihatlah tanda-tanda mereka itu terlihat dari muka mereka bekas dari sujud, bekas dari paham? Angel.
Lek pemahamane adewe sing gampang, lek bekas sujud ki ya kudune bekas, jenenge bekas. Ngapal bekas tabrakan mesti enek tatune, enek lukane, wong bekas itu secara harfiah, secara makna tekstualnya begitu. Tapi yang dimaksud di dalam surat Al-Fat itu tidak begitu. Bukan bekas itu moro-moro batu jadi ngapal. Soalnya tidak ada satupun riwayat hadis yang meriwayatkan Rasulullah itu batu bekas apa meneh warnane pink. Artinya seandainya yang dimaksud bekas sujud itu bekas yang membekas, harusnya Rasulullah itu bekasnya paling ketok. Wong paling sering sujud di Rasulullah, kita ini separuh, Rasulullah ping 1000, kita sih separuh 0, sekian. Rasulullah ping 1000. Kalau itu yang dimaksud Quran surat Al-Fat, harusnya bekasnya Rasulullah bekas sujud itu bekas yang paling terlihat di antara semua umat manusia yang dunia ini. Nah, karena yang dimaksud bukan itu, bekas sujud yang dimaksud adalah sholat itu memberikan dampak terhadap dirinya. Orang lek wis tahu sholat, wis tahu sujud, kudune kehidupannya lebih baik. Karo tonggo lebih apik. Karo siapapun, karo konco jadi baik. Karena Islam itu intinya itu bukan ketinggian ilmu, tapi ketinggian adab, ketinggian akhlak. Wis toh, ilmu adewe setinggi langit, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya toto kromo, kita jadi orang nggak ada gunanya, nggak anak wong percaya. Jadi orang yang sholat, yang pernah sujud, harusnya membuat dirinya jadi lebih baik. Itu maksudnya bekas sujud ya di situ. Tapi bekas sujud tapi tonggone nggak aman karena kita, karena sering mabuk mungkin. Ganggu tonggone jadi nggak aman. Walaupun dia sujud berarti gak ada bekasi. Nah, bekas dari sholat itu berteman koncone seneng, bertetangga-tetanggane seneng, duwe musuh gak iso ya gak enek lebih dari satu. Biar ngupeh musuhnya saiki rate ana karena wis belum sholat. Ya itu bekas dari sujud. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah jangan lagi kita ini kalau belajar tentang ilmu tanpa guru, sudahlah pasti tersesat. Karena apa? Karena di situ nggak ada yang bisa menjelaskan, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini. Ini paling gampang, dulu nggak pernah orang ngerti ini, beli buku, baca buku. Karena sekarang sudah ada ini, urung mulai padahal ini. Sampai di sini paham ya? Kemudian ada yang perlu saya sampaikan lagi sebelum kita praktek mengenai Fatihah lagi. Dan ini saya menginginkan ke depan kita ini akan melakukan bersama-sama. Sesuatu yang sudah pernah saya sampaikan, ini akan saya tambahin lagi. Masih ingat yang saya ceritakan mengenai dokter yang menemukan air, Dr. Emamoto itu masih ingat? Yang sudah saya pernah ceritakan mengenai waktu wudhu. Siapa yang pernah belajar wudhu? Waktu kita masih di bab wudhu. Hah? Ingat dikit-dikit ya. Dr. Masaru Emoto yang pernah saya ceritakan itu, yang sudah menemukan bahwasanya ternyata air itu bukan barang mati,
tapi barang hidup yang ternyata mempunyai kemampuan untuk menyimpan sesuatu, menyimpan kayak seperti flash disk, seperti compact disk. Jadi air itu bukan barang mati. Kenapa kalau zaman dulu kita ini sama orang-orang tua kalau sakit malah bukan dibawa ke bidan atau dokter, tapi dimintakan air putih sama kiai ben mari. Zaman dulu kan begitu, sebelum banyak dokter, sebelum banyak bidan, banyak mantri, dulu itu kita sakit itu dibawa ke kiai bukan ke dokter, dimintakan air putih yang didoakan untuk diminumkan, dan itu sembuh. Baru sekaranglah baru ditemukan bahwasanya ternyata air itu mempunyai sifat daya rekam seperti pita compact disk. Jadi keyakinan dan ketulusan orang yang memberikan pesan di dalam air ini akan diteruskan oleh molekul-molekul air waktu diminum. Tubuh kita ini 75% terdiri dari air. Otak kita ini 74,5% terdiri dari air. Darah kita ini 82% dari air. Bahkan tulang kita yang keras ini 22% terdiri dari air. Dan yang sekarang jarang dan orang masih sampai hari ini sebenarnya masih jarang orang yang mengerti tentang ini. Sehingga nggak ada yang berusaha pikir bareng-bareng dengan media air. Padahal inilah perantara paling hebat di dunia ini. Kenapa air Zam-Zam itu begitu hebat untuk segala macam hal? Karena air Zam-Zam itu mengandung doa jutaan manusia sampai ribuan tahun dari Nabi Ibrahim sampai hari ini. Makanya kenapa air Zam-Zam itu begitu berkhasiat? Karena dia menyimpan jutaan doanya orang-orang berjuta-juta dan dalam waktu ribuan tahun. Untuk itu, karena air ini adalah sesuatu yang luar biasa, dapat menyembuhkan dan dapat segala macam, makanya saya ingin mulai minggu depan kita semua bawa air dari rumah boleh, dari sini boleh. Di akhir nanti kita akan bareng-bareng membaca istighosah yang waktunya paling 10 menit. Dan air ini maksud saya tolong disimpan, nanti kalau setiap malam Rebu dibawa lagi. Jangan sampai habis, karena dia sifatnya adalah seperti fotokopi. Jadi jangan sampai habis, diisi lagi, besok dibawa lagi. Jadi ada sedikit cerita, ada teman saya itu dari Kudus. Dia itu mempunyai air yang sudah dibacakan manakib 11.000 kali. Jadi beberapa orang yang sakit keras, sakit kritis yang sudah divonis oleh dokter meninggal dunia harusnya dalam waktu beberapa saat, kalau diminumkan air itu meskipun hanya beberapa tetes, sembuh. Ini saya ingin semua dari kita mempercayai hal ini. Dan di akhir waktu ngaji, di akhir-akhir setelah kita selesai, di 10 menit terakhir, saya ingin mengajak kita bersama-sama memulai kita berzikir dengan air. Yang air ini nanti di terakhir saya berdoa, kita bareng-bareng amin, dibawa pulang untuk keluarga kita. Dan nanti ada kesempatan kita untuk berdoa sendiri-sendiri. Saya doa bareng, setelah itu ada waktu untuk jenengan semua untuk berdoa sendiri-sendiri untuk keluarga kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Ini kalau setuju. Berarti siapkan air masing-masing, kalau bisa ya aqua lah, supaya bisa ditambah-tambahi. Dan di situ itu tadi doa yang kita panjatkan itu akan diteruskan oleh air masuk ke tubuh kita dan tubuh keluarga kita. Nah, ini juga yang penting. Setelah mengerti tentang ini, kalau mau ngisi galon, ojo langsung itu mandek dhisik. Donga ya Allah, dadeknolah anakku anak sing soleh, sing pinter, sing rasane nang pondok. Bojoku ya bojo sing gelem trimo keadaanku. Amin. Tumplek nih. Jadi jangan pernah meremehkan dungo. Apalagi ini langsung di air
Yang pernah saya foto bagaimana bentuk air itu kalau kita bacakan surat-surat yang Al-Quran bentuknya sampai persegi 6, dan itu sudah diakui dunia bahwa ini sesuatu yang real secara ilmiah, bukan sugesti, bukan hanya sekedar percaya mitos, bukan, tapi ini sudah dibuktikan di PBB secara ilmiah. Makanya kenapa sekarang orang sholawatan itu begitu mulai banyak air di depannya Habib itu. Ini salah satunya. Dan nggak pernah diceritakan tentang ini. Kenapa kok begitu? Orang itu hanya percaya model-model zaman dulu. Wes pokoknya lain kiai bareng-bareng itu kayak banyu. Karena udah jalur zombie. Cuman itu. Baru sekarang ditemukan itu, bahwa ternyata secara ilmiah ini bisa dibuktikan. Air ini kita doakan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya itu terlihat kalau kita pakai mikroskop, cuman kelihatan aja seperti ini. Dan itu sudah saya share waktu itu di grup. Kalau dibacakan kata-kata jorok, bentuknya air seperti apa. Dan itu yang menemukan namanya Dr. Masaru Emoto, itu yang dari Jepang, bukan orang Islam, yang mengungkap masalah air. Jadi setuju, mulai besok kita memulai bahwa keyakinan kita ini akan membawa mudah-mudahan kemaslahatan buat kita dan keluarga kita. Amin. Sekarang kembali kita akan memulai lagi. Meskipun ini akan tetap saya tawarkan, saya nggak ingin ini menjadi beban baca Fatihah ini. Saya tawarkan, artinya saya tawarkan itu selalu seakan saya tawarkan, pengen sampai iso opo mek sekedare. Kalau sampai iso berarti ya dimulai sedikit-sedikit begini biar gak membosankan. Terus praktek Fatihah. Setuju ya? Jangan sampai karena itu terus akhirnya gak do mangkat. Waduh besok lagi. Iki aku sih gak belum, gak bener ini, gak bener. Gak bener. Gak bener itu, gak bisa bener itu. Kalau niat kita bareng-bareng, sekali lagi saya sampaikan, jangan ada rasa malu. Waktu kita ini sudah gak ada lagi untuk belajar di kemudian hari mungkin loh ya. Ini waktulah sekarang ini, mudah-mudahan dari ilmu yang kita sedikit pelajari, bahasa kita adalah man ta'allamul qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Quran dan mau mengajarinya. Sing ngajari yo apik-apike wong, sing gelem belajar yo apik-apike wong. Nah, kita pegang itu sehingga jangan jadi beban, tapi ini jadikan sesuatu yang menantang menurut saya. Ya mosok gak iso-iso ya. Kan begitu. Dah. Kita akan mulai dari kemarin yang belum. Jadi dimulai lagi yang belum membaca, mulai dibaca sampai lurus. Donal kok wes. Ayo, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi, tolong diperhatikan. Rata-rata salahnya itu hampir sama. Yang pertama di huruf pertama. Jadi Al-Quran 30 juz itu diringkas menjadi surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Yang 7 ayat ini diringkas lagi menjadi hanya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diringkas lagi menjadi huruf ba. Kapan-kapan saya terangkan panjang ini. Tapi yang jelas bahwa pentingnya membaca bismillah yang benar. Saya baca, tolong diperhatikan dan didengarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak tebal tapi tipis. Bismillah karena sin bukan shin bukan shod. Bismillahirrahmanirrahim. Hak itu bukan hak. Hak itu bersih di pangkal tenggorokan, tapi bukan hak. Kalau hak itu di ujung lidah. Kalau dipotong biasanya mudah, digandeng nih roto angel. Itu biasa, harus dilatih. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya panjang, rohnya, haknya itu bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ma itu matobi'i jadi panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka ain bukan kana. Iyyaka kana bukan kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shod sama sin itu beda. Jadi karena ini sin kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain bukan ain. Kalau ain itu alif, tapi ain. Ih bersih di ujung lidah. Ihdinas ini short, bukan sin, bukan ihdinas, tapi ihdinas siratal mustaqim. Qaf sama kaf itu berbeda. Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Jadi mustaqim bukan mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Na'an non mati ketemu alif. Na'an non mati ketemu ain. Itu ham idhar. Jadi jelas. Na'an am. Jadi alif depannya ain. Jadi bukan na'an amta alaihim. Bukan begitu. Jadi ingat loh ya. Bukan na'an amta alaihim. Itu jadi alif semua. Tapi na'an amta alaihim alif ain. Na'an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan takut salah.